Jadi totalnya itu 11 orang ditangkap bersama rombongan saya tuh. Nah, tapi setelah itu yang menjelang jam 6 sampai 9 malam itu ada lebih dari 30 orang lagi yang ditangkap, dan saya itu melihat itu sebagai neraka dunia gitu. Akhirnya saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong. Nah, nggak lama saya menyampaikan jangan pakai kekerasan, justru meningkat kekerasannya, pakai kaki, Bang. Ada dugaan kita dibiarkan sampai jam 6 sore gitu, padahal berita acara pelepasan dan lain-lain sudah ditandatangan adalah untuk menghadiri kegiatan seremonial itu menunggu Dasko dan Habibur Rahman gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren. Iya. Kenapa saya kenceng-kenceng? Karena di depan saya ada dua anak muda yang baru saja digebukin oleh aparat keamanan. Bukan karena benur, tapi karena benar. Karena kalau dulu ada benur ya. Satu adalah Iqbal Ramadan dan dua Del Pedro Marhain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro, berdua. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau buat Pedro yang keberapa nih, Pedro? Ketiga ya? 3. Sama Noval sekali. Iya, 4. Kalau buat Iqbal ke pertama, tapi sama Iqbal sama Noval Fikri sudah pernah ya? Iya, sudah pernah. Oke, jadi terima kasih ya kawan-kawan semua. Pedro dulu atau Iqbal dulu, saya mau tanya. Iqbal aja dulu. Iqbal dulu ya. Saya ingin mulai dari kejadian tanggal 22 Agustus ya. Nanti pertanyaan yang sama buat Pedro. Tapi agar ini tidak kesannya hanya soal gebuk-gebukan, sebenarnya kalian demo itu niatnya untuk apa sih? Itu yang paling penting kan? Oke. Karena kata Prabowo, hati-hati tuh demo itu, seperti 98 ditunggangi asing. Iya. Silakan Iqbal dulu. Oke, baik. Terima kasih Bang Refli. Kalau ditanya datang ke titik demonstrasi atau titik aksi itu untuk apa? Sebenarnya kita ingin mengawal putusan MK nomor 60 dan 70 gitu. Ini kan soalnya pasca keluar putusan MK tersebut ada apa ya, nuansa DPR ingin menganulir putusan tersebut, padahal bukan nuansa, sudah ada RUU-nya. Iya. Sudah ada malah. Kalau nuansa itu masih kelihatan ini kan. Oke. Nah, upaya-upaya yang dilakukan DPR ini kan justru sebenarnya menjadi apa ya, halangan gitu agar putusan MK ini kemudian yang dikeluarkan MK itu sebenarnya kan yang putusan 60 kan terkait ambang batas ya, Bang ya. Ya. Itu kan sebenarnya memberikan terutama anak muda ya, memberikan anak muda banyak pilihan gitu untuk kepala daerah maupun wakil kepala daerah gitu. Jadi kita nggak hanya berkutat pada koalisi gemuk gitu. Ya. Jadi kan sama aja, misalkan koalisi gemuk dia bisa mengusung satu, terus lawannya bisa jadi apa yang dari jalur independen. Itu kan sebenarnya kita nggak punya banyak pilihan apa ya bahasanya, Bang ya. Tidak banyak choice pilihan. Iya, tidak banyak pilihan lah. Nah, sedangkan yang pada putusan MK nomor 70 itu kan jelas itu apa ya? Saya bisa bahasakan. Ya, karena ambang batasnya lebih rendah, maka probabilitas untuk mencalonkan lebih banyak ya. Iya. Nah, untuk yang putusan 70 kan ini jelas ada apa ya, upaya agar salah satu anak presiden kemudian lagi untuk menjadi kepala daerah, calon kepala daerah.
Nah, ini kan sebenarnya putusan 90 MK yang tempo lalu itu yang terkait cawapres itu kan sudah ditolak oleh banyak anak muda, mahasiswa dan sebagainya. Nah, putusan 70 ini kemudian menjadi pukulan kedua lah buat pemuda gitu. Jadi sebenarnya turunnya pukulan putusan 70 malah bagus, bukan pukulan. Yang pukulan itu putusan MA-nya. Iya. Ya. Nah, yang kalau misalkan maksud saya, maaf saya sebenarnya saya mau koreksi, yang 70 ini kemudian kalau dianulir sama DPR kan justru menjadi pukulan itu. Makanya kita pengen mengawal putusan nomor 70 ini gitu. Oke, stop dulu di situ ya. Iya. Kasih kesempatan kepada temanmu yang lagi bonyok. Pedro, kelihatan matanya masih Masih lebam hitam. Masih lebam hitam ya. Ya, memang dipukulin, tapi jangan cerita pukulnya dulu. Cerita why datang unjuk rasa demo. Gitu. Oke, thank you Bang. Ini pertanyaan Bang Refli mengingatkan pertanyaan dari penyidik. Oke, sekarang saya penyidik juga, saya kan intel. Ketika ditangkap, ketika dibawa ke Polda, pertanyaan penyidik awal seperti itu. Apa motivasinya? Siapa yang menggerakkan dan seterusnya. Ini jadi mengingatkan. Jadi gini, mungkin kalau ditanya sebenarnya gini. Jadi kapasitas saya dan Iqbal itu kita bekerja sebagai pekerja di bidang organisasi masyarakat sipil. Nah, organisasi masyarakat sipil ini kita terbiasa melakukan pemantauan dan advokasi pendampingan bantuan hukum di berbagai demonstrasi. Biasanya kapasitas kita seperti itu. Nah, tapi di luar tanggung jawab itu kita punya satu dorongan bahwa ya kita di sana bukan hanya mendampingi, tapi kita harus terlibat dalam pusaran gelombang unjuk rasa ini bersama orang-orang muda lainnya. Gitu. Nah, tadi Iqbal udah jelaskan soal pilkada, soal putusan MA dan MK. Tapi lebih dari itu sebenarnya yang coba mau kita libatkan di dalam protes itu bersama teman-teman muda lain adalah ini akumulasi kemarahan dari orang-orang muda. Gitu. Akumulasi kemarahan dari orang-orang muda baik dari 2019, 2020, 2021, 2022 dan sampai hingga saat ini. Maka hampir di seluruh wilayah di kota mereka pilkada itu dibahas, putusan MK dibahas, tapi seruan besarnya adalah adili Jokowi. Nah, term adili Jokowi ini kan seolah membawa kita ke dalam gambaran mengadili Jokowi secara hukum. Ya. Nah, tapi di satu sisi orang muda juga paham bahwa instrumen hukum sudah dibajak oleh kekuasaan gitu, MK, MA dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ya seruan adili Jokowi adalah bergeser, makanya bukan secara hukum tapi bagaimana adanya kekuatan warga ini gitu, yang dibuktikan dengan cara influencernya turun, artis-artis turun, komedian turun gitu, orang-orang muda turun, bagi-bagi makanan dan seterusnya. Itu kan menunjukkan bahwa yang ingin mengadili Jokowi bukan hanya segelintir orang. Kalau dulu orang bisa klaim yang ingin mengadili Jokowi hanya kelompok A, kelompok B gitu. Tapi sekarang semua orang gitu. Oke, bisa nggak saya mengatakan bahwa demo 22 itu puncak kejengkelan terhadap Jokowi, not only because ya kan RU Pilkada. Kalau saya malah melihatnya itu bukan puncak, tapi itu awal. Kalau puncak Jokowinya udah diadili. Oke. Gitu. Ya mungkin nanti ketika Jokowi diadili, yang dukung Jokowi udah tinggal Kodari doang. Gitu. Halo Kodari. Mungkin pada banyak yang khawatir kan itu para relawan Prabowo kemarin, terus kemudian influencer artis takut diboikot karena melihat pengaruh masyarakat sekarang besar gitu, kekuatan warga sudah berbalik gitu sekarang. Oke. Iqbal, tadi Anda mengatakan bahwa demo itu mengawal putusan MK. Iya. Yaitu RU Pilkada yang coba menganulirnya. Tapi Pedro mengatakan not only that, tidak hanya itu, tapi juga ini adalah awal mula untuk mengadili Jokowi. Anda setuju atau berbeda pendapat? Saya justru itu sangat setuju. Jadi porsi Pedro untuk menyampaikan hal yang lebih itu. Jadi sebenarnya gerakan-gerakannya mesti dilihat kejengkelan pemuda terhadap rezim ini, rezim yang zolim itu bahasanya
dimulai pada saat 2019 gitu, sejak adanya RUU KPK dan sebagainya. Nah, awal mula apa ya, bangkitnya kesadaran pemuda ya di tahun itu. Kemudian mungkin terakumulasi lah kemarahannya, mulai dari RUU KPK, Omnibus Law, hingga kemarin di tanggal 22 RUU Pilkada. Jadi kalau Pedro menyampaikan bahwa ini adalah awal dari perlawanan pemuda gitu untuk melawan rezim yang tiran ini, rezim yang zolim, saya sangat setuju. Karena selama kita berdiskusi dengan berbagai elemen, kita mempunyai satu apa ya, narasi yang sama gitu. Dan kalau bisa kita tangkap bersama, apa ya bahasanya, kehendak jiwanya ya menuju ke situ. Oke. Jadi kita sudah tidak tedeng aling-aling, tanpa tedeng aling-aling lagi mengatakan bahwa ya RUU Pilkada ya, tetapi itu cuma jadi pemantik begitu ya. Karena begini Pedro, kan kita tahu demo itu berlangsung dari pagi sampai sore. Iya. Nah, Anda digebukin itu kan waktu sudah sore. Jam berapa waktu digebukin? Mulai digebukin? Itu sekitar jam 4:30. 4:30 sama? Ya sama. Sama. Nah, ya. Padahal pembatalan paripurna itu sudah pukul 10:30. Baru pukul 10:30. Jadi sudah pukul 11 baru bisa baru tergantung konteks kalimatnya. Jadi pukul 10 itu kan rencananya paripurna. Ya. Tidak quorum tapi ditunda 30 menit. Tidak quorum juga ciao. Padahal kan paripurna bisa diadakan di waktu yang lain, tapi tiba-tiba main batal begitu saja. Tapi walaupun batal, kok demo tetap berlangsung, bahkan lebih hotnya itu pada sore hari dan sampai hari ini itu masih demo walaupun skalanya tidak sebesar tanggal 22 Agustus kemarin. Silakan, Pedro. Iya itu. Jadi itu salah satu gambarannya bahwa ketika RUU Pilkadanya dibatalkan, toh gelombang protes masih terjadi. Ya. Tadi diceritakan bukan hanya di Jakarta ketika itu dinyatakan bahwa bahkan Habibur Rahman bilang tidak ada pengesahan apapun itu. Habibur Rahman yang malah dilemparin botol gitu. Jadi sebenarnya Anda termasuk yang lempar botol enggak? Enggak. Enggak. Jadi sebenarnya bukan apa yang soal diucapkan oleh mereka gitu, oleh Dewan, oleh Jokowi dan lain, tapi soal akumulasi kejengkelan tadi yang udah terakumulasi banyak sehingga protes ini berlanjut walaupun RUU Pilkadanya belum selesai. Dan kalau kita lihat poster-posternya, seruan-seruannya itu adalah bagaimana soal nepotisme, soal adili Jokowi gitu. Bahkan juga sampai kepada untuk menggagalkan Prabowo sebagai presiden terpilih. Gitu. Ada itu juga. Ada dalam beberapa diskusi, dalam beberapa seruan aksi gitu, ada juga sampai sana. Ya karena mungkin dari sekian persen pemilih Prabowo masih ada yang ingin bertobat. Nah ini kesempatannya gitu. Jadi walaupun dia menggunakan hak pilihnya untuk milih Prabowo gitu, tapi melihat situasi sekarang, mungkin dia ingin bertobat, ingin berubah pikirannya. Ini adalah kesempatan yang tepat gitu. Untuk tidak melantik Prabowo. Betul. Anda radikal sekali. Ini gambaran situasi di lapangan ya. Oke, gambaran situasi di lapangan. Iqbal ya, bisa ditambahkan Pedro nantinya. Anda merasa curiga nggak ya? Kok pengesahan RUU itu berhenti? Padahal kita tahu bahwa mau korbannya apapun dulu, mau bakar-bakaran, mau perang-perangan kecil dalam tanda kutip, ya RUU KPK tetap disahkan atau disetujui istilahnya kalau di DPR. RUU KUHP tetap disetujui. Omnibus Law yang buruh turun banyak geruduk tetap disetujui. Menurut Anda kenapa tiba-tiba untuk RUU Pilkada, padahal ini kepentingan langsung Presiden Jokowi dan kepentingan langsung mungkin Presiden Prabowo untuk menghilangkan pesaingnya di Pilkada agar Pilkada-pilkada atau kepala daerah terpilih ini orang-orang dia semua atau orang-orang Kim plus semua. Why? Kok semudah itu DPR menyerah kepada tekanan masyarakat? Kenapa? Kalau kecurigaan ya, mungkin ada. Cuman pendek analisa saya melihat ini kan Jokowi atau Presiden ini kan sedang di ujung masa jabatannya atau biasa disebutnya lemdak gitu. Kekuatannya sudah menipis. Terus bagaimana
presiden ini atau Jokowi ini mencoba mengambil alih beberapa partai gitu. Nah, kalau aku lihat ini lagi main-main api atau cek ombak, perlawanannya kuat atau tidak, atau ingin mencoba mengeluarkan memancing narasi apa sebenarnya yang atau perlawanan seperti apa yang keluar. Apakah hanya RUU Pilkada atau justru lebih dari itu? Ternyata kan kita lihat sampai hari ini walaupun RUU Pilkada yang dibatalkan masih ada perlawanan. Nah, jadi sebenarnya kekuasaan ingin melihat ini sebenarnya perlawanan hanya sebatas RUU Pilkada atau lebih besar dari itu, atau mencoba menumbangkan rezim Jokowi terutama. Oke, coba Pedro, pertanyaan yang sama dijawab. Saya jangankan DPR membatalkan ini curiga ya, saya Habibur Rahman dan Dasko datang ke Polda aja saya curiga. Jadi kenapa? Sejak awal memang orang muda kita memang menaruh curiga terhadap para politisi ini gitu, para pejabat ini gitu, mau dia yang mendaku oposisi ataupun tidak gitu. Karena lihat dari keberpihakannya nggak ada satupun kalau misalnya benar dia oposisi untuk berpihak kepada masyarakat gitu, ada di jalan gitu. Misalnya PDIP sekarang, nanti saya jawab yang ini mungkin mengarah ke sana. Misalnya PDIP bilang dia oposisi seperti apa gitu PDIP? Adian nemuin orang yang ketangkep itu ketika orang-orang udah pada ditangkap jam 6 sore dia baru ke pengamanan ke dalam ke DPR. Saya ketemu sama Adian, saya bilang ini semua orang yang ditangkap, saya bilang bos ini semua orang yang ditangkap ini adalah orang yang melawan Jokowi. Kalau lu merasa oposisi gitu, merasa emang melawan Jokowi, jangan sampai ngehianatin gitu. Kalau ngehianatin ya kita lawan lu gitu. Nah, jadi saya mau bilang sebenarnya ini kan seolah mereka mau berpihak tapi dalam situasi-situasi yang menguntungkan mereka. Kalau misalnya mau beroposisi, mau menolak itu jangan hanya walk out, jangan hanya nggak datang tempat paripurna, ya buka gerbangnya gitu, dorong mahasiswa untuk masuk gitu, terlibat di dalam protes itu kan nggak berani gitu. Malah justru ibaratnya dia yang orang besar dan lahir di jalan gitu, justru ya tingkah lakunya sama aja gitu kayak Habibur Rahman dan Dasko gitu, menjenguk, membuat konten seolah-olah membebaskan, seolah-olah terlibat gitu. Nah itu kecurigaan itu selalu ada gitu kepada mereka. Nah masuk ke pertanyaan Bang Refli tadi. Nah soal RUU Pilkada ini adalah kalau saya mau bilangnya gini, curiga ada gitu, tapi menurut saya ada satu kondisi yang pemerintah ini tidak menduga. Dia tidak menduga gelombang protesnya seperti ini. Coba Pedro, kalau ngomong lihat saya, jangan lihat saya. Lihat saya. Gelombang protes ini tidak menduga gitu. Ternyata sebesar ini. Mungkin gambaran dia menduga seperti 2019, Omnibus Law gitu. Nah tapi ternyata situasinya berbalik gitu. Influencernya dia udah kehilangan influencer. Buzzer udah mulai bisa teratasi oleh kekuatan sosial media. Orang bahu membahu soal logistik gitu di lapangan gitu. Nah jadi situasi-situasi yang tidak terduga itu akhirnya membatalkan RUU itu. Jadi saya mau bilang kalau ada kecurigaan, iya ada kecurigaan. Kalau ada agenda lain, ada agenda lain. Tapi di sisi itu ada faktor memang kekuatan warga tumbuh secara organik di situ dan di situ tidak terduga. Gitu. Ada satu titik ya, Iqbal dulu ya, biar adil. Kita tahu bahwa dalam sejarah unjuk rasa ini belum pernah ada yang berhasil membobol gerbang DPR. Tapi demo 22 Agustus kemarin gerbang bobol. Ditarik oleh mahasiswa, dibobol oleh nggak tahu oleh siapa, jangan oleh Pedro. Ini menambah kecurigaan saya terus terang. Biasanya kalau orang manjat-manjat untuk katakanlah ngasih tali atau apa agar bisa narik begitu, Jido nanti di ini kan ya, yang yang narik gerbang itu ya. Nanti sambil saya share ke ini. Kok semudah itu? Padahal biasanya orang mendekatin gerbang aja itu udah dilarang. Ini nggak manjat-manjat, pasang tali dan lain sebagainya, dibiarkan saja. Ada nggak kecurigaan? Ini untuk Iqbal dulu, bahwa ini
sepertinya disengaja. Tapi entah untuk tujuan apa. Mungkin nanti Pedro akan tambahkan untuk tujuan apa. Silakan. Kalau kecurigaan sih mungkin ada, cuman saya belum membaca apa atau menganalisa sejauh sejauh apa kecurigaan saya. Cuman yang saya lihat tadi menyambung apa yang disampaikan Pedro, kekuatan warga pada hari itu memang begitu kompaknya, Bang. Jadi mungkin ada ketakutan juga dari pihak keamanan gitu. Jadi ini kan aksi massa telah belajar selama 5 tahun kurang lebih ya dari 2019 bagaimana taktik-taktik gerakan untuk kemudian bisa mendorong tuntutannya atau kemudian bisa memberikan tekanan gitu kepada pemerintah. Jadi sebenarnya ini ya bagian dari taktik-taktik terbaru aja gitu dari aksi massa. Jadi sebenarnya kalau sampai terjadi ada gerbang yang dirubuhkan atau ada pagar yang kemudian bisa dijebolkan, itu karena bahasanya naluri alamiah yang sudah tempa selama bertahun-tahun. Jadi ya bisa dalam waktu 10 menit 15 menit mungkin tiba-tiba pagar atau itunya rubuh gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya apakah ada kecurigaan, saya rasa kekuatan warga melebihi dari kecurigaan yang yang tadi Bang Refli sampaikan gitu. Oke, saya tidak mendinai ya bahwa unjuk rasa 22 Agustus kemarin luar biasa. Tanggal 19 deklarasi Ridwan Suswono, tanggal 20 putusan MK walaupun di-delay. Putusan itu sudah di RPH-kan tanggal 1 tapi baru dibacakan tanggal 20. Kemudian tanggal 21 ada rapat balik, ya kan? Tanggal 22 paripurna dan demonstrasi atau unjuk rasa. Saya bisa pastikan tidak ada yang izin gitu. Iya. Karena kan izin kan 3 hari sebelumnya ya. Apa pendapat Pedro seterusnya soal ini? Saya ada 2 jawaban soal itu. Jawaban yang pertama, saya mau bilang banyak peristiwa-peristiwa gerakan sosial dan perubahan sosial di luar negeri yang menginspirasi orang-orang muda di Indonesia. Hong Kong, Bangladesh, Chile dan lain-lainnya. Perubahan-perubahan sosial itu yang menginspirasi mereka gitu. Bagaimana kekuatan warga bisa dibangun, kemudian bagaimana ada perubahan masa depan buat orang muda gitu. Ada soal akses kesehatan, pendidikan. Nah, ada asupan-asupan pengetahuan soal itu. Yang pertama. Yang kedua, dari taktik dan cara bergerak juga. Mereka banyak terinspirasi oleh gerakan demonstrasi Hong Kong, terinspirasi oleh gerakan Bangladesh gitu. Nah, taktik-taktik itu kita pelajari, kita kembangkan gitu, kita kontekstualkan gitu, kita pahami sebagai suatu taktik bertahan hidup gitu. Jadi bukan untuk menyerang. Lagi-lagi kalau misalnya dilihat seolah-olah demonstran meningkatkan kapasitasnya adalah untuk menyerang, padahal demonstran meningkatkan kapasitas adalah untuk bertahan, untuk survive. Seiring dengan tingginya dan meningkatnya kekerasan dari aparat kepolisian. Jadi ibaratnya kalau dalam teori evolusi kan semakin orang yang ngeburunya semakin kuat, memburu yang diburu, kan yang diburunya juga semakin kuat. Survival gitu. of the fittest ya. Nah, sama dalam konteks gerakan sosial juga seperti itu. Polisi memburu demonstran, demonstrannya juga semakin terlatih, semakin kuat. Nah, sehingga dia punya berbagai cara, punya berbagai taktik gitu. Nah, kalau saya mendengar gitu bahwa 98 sebenarnya nggak dijebol, tapi dia dibukakan gitu atau dipersilahkan gitu. Nah, justru kekuatan kemarin lebih dahsyat daripada 98 itu. Dia bisa secara kekuatan dia bisa menerjang itu semua. Tapi kalau dibilang pengamanannya tidak ekstra, pengamanan di dalam begitu ekstra. Kalau temboknya dibiarkan, tapi lebih dari itu saya mau bilang ada upaya-upaya untuk mencelakakan para demonstran. Yang pertama misalnya sebelum pagar DPR itu dipasang separator. Separatornya itu ada 2 linggis yang berbentuk huruf Y seperti huruf Y. Nah, itu dipasang supaya mencelakakan massa ketika nanti dipukul mundur. Terus di pintu tolnya dilumuri oleh
di arah ke tol dia ada pemisah, pembatas. Nah pembatas itu besi-besinya dirumuli oleh oli, itu supaya massa nggak bisa loncat ke daerah sana gitu. Jadi ada upaya-upaya untuk mencelakakan massa aksi, bukan dari sekedar pengamanan. Itu konteks pertama yang mau saya bilang. Konteks yang kedua, ada satu informasi menarik ketika kita diperiksa di dalam Polda Metro Jaya gitu, bahwa kepolisian mengatakan beberapa penyidik dia capek. Itu dia seolah kenapa DPR yang buat ulah selalu kepolisian yang menerima akibatnya, gitu. Jadi mungkin di dalam konteks itu juga ada bahwa kepolisiannya terlalu capek menangani demonstrasi gitu. Terus kemudian nanti yang citranya buruk kepolisian gitu. Sementara DPR seolah dapat citra yang baik gitu, membebaskan mahasiswa gitu. Gitu kan seperti itu gitu. Jadi Dasko dan Habibur Rahman yang dapat respect gitu karena membebaskan. Kenapa? Polisi di satu sisi dia memang melakukan kekerasan, tapi di satu sisi juga dia sebenarnya lelah dengan itu. Gitu. Terutama polisi yang muda-muda yang biasanya jadi umpan di depan. Iya, gitu, karena rantai komando dan seterusnya itu. Tapi dia ada lelah dengan itu dan akhirnya citra mereka yang harus buruk. Gitu. Nah kan akhirnya di sini harus berkaca pemerintah gitu, kekuasaan, bahwa jangan sampai bukan hanya warga nanti yang berpaling gitu, tapi aparatur keamanan yang negara sendiri yang nanti juga akhirnya punya hati kepada masyarakat gitu. Gini, Iqbal ya. Pagar sudah jebol. Walaupun sebenarnya ada juga sih perasaan banyak orang mengatakan, waduh sudah jebol ini pagar. Mereka mau selebrasi, berpikir bahwa para pengunjuk rasa akan masuk dan menduduki DPR. Tapi sebelumnya coba kita lihat gerbang yang sudah jebol, belum ya? Di Jido ya, nanti coba di ini. Nah sebentar lagi ya. Kenapa pagar yang sudah terbuka lebar tersebut kok tidak diserbu masuk? Apa jiwa survive-nya masih kurang? Atau gimana coba, Iqbal? Kalau yang saya lihat di lapangan mungkin apa ya bang ya? Karena pengamanan dari pihak aparat keamanan juga begitu kuat ya. Jadi kalau ditanya jiwa survive-nya kurang begitu kuat, justru mengamankan diri itu adalah bagian dari jiwa survive yang cukup baik ya. Soalnya waktu kita beberapa orang yang saya lihat masuk itu justru dipukul mundur. Dipukul mundurnya sebenarnya tidak terukur bang. Jadi dilempari batu gitu. Sedangkan kan dalam perkap kan harus terukur kan bang. Harus terukur ada batasan-batasan hak asasi manusia gitu. Oke, coba kita buka videonya ya, yang dimana mahasiswa Trisakti terutama sudah membuka gerbang DPR yang belakang ya kalau salah. Belakang. Sudah. Ya tadi sobat era sekalian mengikuti kan bagaimana mahasiswa sepertinya seragamnya mahasiswa Trisakti ya. Itu pasti melekatkan kaitan ke pagar, kemudian pagar ditarik rame-rame dan pagar itu roboh. Itu mahasiswa nggak mikir lagi, kan bisa nimpa dia kalau dia kalau misalnya, atau bisa terjadi tindih menindih di situ kan, jadinya roboh mereka, roboh juga mahasiswanya. Tapi ternyata untuk selamat semua ya, dan sudah terbuka lebar, ada sekelompok mahasiswa di sini ya. Kenapa mereka kemudian tidak menyerbu masuk begitu? Del Pedro, tadi belum selesai, lanjutkan. Kalau tidak menyerbu masuk kan aksi demonstrasi kemarin itu kan aksi yang begitu cair ya bang ya. Jadi sebenarnya kemarahannya itu tidak bagi saya itu tidak terkoordinir. Terus kedua
ya itu tadi aksinya begitu cair, jadi masing-masing kelompok atau individu bahkan bisa terlibat. Oke. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa nggak masuk, ya mungkin itu bagian dari dinamika atau dinamika pada aksi kemarin gitu. Masing-masing orang kan punya batasannya gitu terhadap ketakutan atau keberanian. Walaupun saya lihat di pintu belakang ini mahasiswanya satu seragam ini, Trisakti semua sepertinya. Pedro mungkin ada pendapat? Ya, ada dua pendapat. Saya mau bilang yang pertama, ini adalah bentuk simbolisasi. Gitu. Oke. Pagar bisa kita runtuhin. Pagar sudah diruntuhkan. DPR bisa kita jebolin. Artinya kalau mereka sudah berbuat macam-macam, kita juga bisa berbuat yang macam-macam juga. Gitu. Oke. Itu simbolisasi. Tapi kan kita pada dasarnya Simbolisasi atau warning? ya simbolisasi yang punya makna juga bisa warning gitu. Oke. Nah tapi kan di satu sisi ini kan orang-orang yang melakukan demonstrasi ini adalah orang-orang muda yang mau perubahan dan terpelajar gitu. Dia nggak serta-merta untuk akhirnya merusak hal-hal yang tidak penting. Kalau kita lihat hal yang dirusak adalah simbol-simbol yang menunjukkan itu adalah identitas dari kekuasaan. Gedung DPR, gedung partai politik gitu. Itu kan yang mereka sasar gitu. Artinya ada simbolisasi di situ. Yang pertama. Yang kedua, ada beberapa yang mencoba untuk meresek masuk. Tapi ketika pagar itu jebol, kalau misalnya ada video lanjutannya, kalau dilihat itu barikade polisi langsung maju ke depan. Iya, kelihatan. Ya. Maksudnya barikadenya itu luar biasa. Ya, itu teman-teman mahasiswa kemudian juga mendekat. Nah, itu sama yang terjadi ketika pintu yang jebol di sisi kanan dan sisi kiri pintu utama DPR gitu. Ketika jebol, beberapa dari yang sudah masuk coba untuk mengatur strategi gitu. Makanya sempat tidak langsung dipukul mundur. Ketika jebol ada yang masuk, ketua-ketua BEM bahkan masuk juga ke dalam area situ gitu. Nah, tapi di situ gas air mata, terus kemudian polisi dengan berpakaian lengkap sudah siap menghalau gitu. Nah, kan di situ artinya ada perhitungan dan di situ harusnya dipahami bahwa sebenarnya tidak ada upaya dari para demonstran untuk melawan petugas atau menyerang petugas. Kalau kan ini 19 orang yang ditersangkakan, 18 dibilang melawan petugas pasalnya dan satu orang perusakan fasilitas umum. Nah, kalau logikanya diasumsikan semua demonstran mau melakukan penyerangan terhadap petugas, seharusnya mereka udah menyerang secara massal dan masuk ke dalam, tapi kan nggak dilakuin karena mereka paham yang mereka lakukan bukan mau melakukan tindak pidana itu gitu. Tapi ketika terjadi bentrokan, karena aparat polisi sendiri juga melakukan kekerasan, mereka coba bertahan, coba menyelamatkan teman-temannya gitu. Nah, jadi ada dua hal itu, dan yang terakhir yang mau saya bilang, bisa jadi ini adalah dari metode pembelajaran juga. Bertahap, sebelumnya nggak bisa ngejebol, sekarang udah ngejebol. Nanti bisa jadi udah bisa ngejebol, udah bisa masuk. Ketika udah masih bisa masuk, nanti ada hambatan apa lagi? Nanti kan pasti ada podcast selanjutnya nih. Nanti Bang Refli bilang, itu udah masuk, kenapa nggak masuk ke dalam gedung? Nah, nanti pasti ada pembelajaran itu. Gitu. Ya, kalau bisa jadi tampilkan ya yang Habibur Rahman yang kemudian ditimpukin terpaksa menyelamatkan diri dan lain sebagainya. Foto-foto tinggal di googling saja. Begini, Pedro ya. Masa pemerintahan Presiden Jokowi ini tinggal 2 bulan lagi. Kalau kita kaitkan dengan memaksa Jokowi mundur, kan begitu ya kira-kira ya. Kan not necessary. Saya sih cuman berusaha menjadi devil advocate saja. Artinya ngapain tuh tinggal 2 bulan lagi tapi kok demo dan kemudian bisa membahayakan. Toh kalaupun tidak didorong dia juga akan selesai pada tanggal 20 Oktober nanti. Walaupun ada spekulasi juga mengatakan, waduh, kalau kemarin benar-benar situasinya rakyat darurat, Jokowi bisa keluarkan dekret itu. Salah satu dekret yang paling diinginkan beberapa kelompok masyarakat kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian Prabowo tidak jadi dilantik. Kemudian dia tambah-tambah anggota MPR, pemilihan presiden dan dia menang lagi. Karena tidak ada pembatasan masa jabatan. Pendapat Pedro? Ya kan 2 bulan masa jabatan dia, tapi kalau dia bisa diadili dengan sisa waktu 2 bulan itu, sejarahnya seumur hidup. Sejarahnya seumur bangsa ini, seumur republik ini. Ada presiden yang kemudian di masa 2 bulan terakhirnya dia bisa diadili oleh warga, oleh kekuatan warga. Itu kan jadi satu
presiden bagi gerakan kedepannya gitu, bahwa gerakan anak muda, orang muda berhasil melakukan ini gitu. Pastinya yang begini diomongkan di depan Kodari itu. Ya saya juga menunggu waktu bertemu Kodari sih. Lalu terus. Ya itu, jadi garis besarnya seperti itu gitu. Ya kalau dibilang nanti juga mundur 2 bulan ya, tapi kan dia mundur secara mekanisme ketatanegaraan. Iya. Gitu, secara formal gitu. Kan yang kita mau nggak mau itu, mau nanti Hamin Hamin 1 dia mau mundur, kalau kita punya kesempatan untuk bisa mengadili dan dia mundur, itu kan jadi sejarah yang seumur hidup. Gitu. Oke, jadi maksud Anda tidak hanya mengakhiri jabatan tanggal 20 Oktober, tidak hanya mundur sebelum 20 Oktober, tapi diadili. Betul. Ketika dia masih berkuasa. Betul. Syukur-syukur gitu. Dan itu kan jadi catatan buat kroni-kroninya, buat keluarga-keluarganya untuk juga nggak punya ruang di dalam sistem yang nanti setelah itu gitu. Oke, Iqbal tambahkan. Ya, tadi sepakat saya dengan apa yang disampaikan Del Pedro. Jadi sebenarnya diskusi yang terjadi akar rumput atau di kalangan pemuda atau masyarakat itu memang menginginkan kalau Jokowi kemudian mempunyai catatan dia tidak menyelesaikan secara formal masa jabatannya. Dia memang perlu gitu diberikan catatan dosa-dosanya. Jadi tujuan kalau yang saya baca, tujuan diturunkannya Jokowi sebelum masa periodenya, walaupun hanya 2 bulan, itu kan memberikan pecutan besar kepada efek jerah bahkan kepada kekuasaan selanjutnya gitu. Kalau pada 2024 pernah pemuda menurunkan presiden walaupun tersisa 2 bulan masa jabatannya gitu. Oke, jadi pokoknya intinya presiden ini harus diadili begitu? Iya. Oke. Sekarang ya, artinya kalau kita kaitkan dengan pengadilan terhadap Jokowi, pokoknya as soon as possible begitu ya? Yes. Secepatnya. Anda kok benci sekali sama Jokowi? Pertanyaan yang sering disampaikan ke saya ya. Apa sih kesalahan Jokowi yang paling utama dan terutama? Ya Anda sebutkan 3 lah. Ya kan? Silakan berpikir dulu 3 yang menyebabkan dia pantas diadili. Apa? 3 untuk Pedro, 3 untuk Iqbal. Coba Pedro, apa? Saya punya jawaban yang serius dan punya jawaban seriusnya. Ya. Jawaban seriusnya dia ada di dunia ini. Jawaban tidak seriusnya, Ya. pertama karena dia ada di dunia ini. Yang kedua karena dia melahirkan anak-anak yang juga kelakuannya sama kayak dia. Dan yang ketiga adalah dia telah menjelma gitu atau merusak seluruh tatanan. Nah itu jawaban Yang tidak serius. seriusnya. Yang Jawaban serius. tidak serius ya. Ya. Jawaban seriusnya gini. Yang pertama adalah dia telah membuat orang muda untuk akhirnya melakukan sesuatu hal yang itu seolah baik, tapi itu membuat anak muda kehilangan keberpihakannya terhadap kelompok-kelompok yang tertindas, terhadap hal-hal yang baik gitu. Jadi seolah anak muda ini hidup di satu ruang, di satu kondisi gitu. Dia melihat bahwa situasinya baik-baik aja gitu. Dengan Jokowi mengangkat anak muda ini, dan kemudian anak muda ini membuat ini gitu. Misalnya dengan Jokowi memelihara Bahlil gitu, dan kemudian Bahlil akhirnya coba membuat organisasi-organisasi kepemudaan untuk menduplikasi sikap-sikap anak muda gitu. Nah itu dosa yang menurut saya paling jahat gitu, karena dia merusak generasi tatanan. kita, merusak generasi kita untuk kita berpikir kritis gitu. Oke, 1, 2. Yang kedua adalah soal hukum gitu. Nah yang kedua adalah soal hukum. Jadi beberapa hal seolah orang-orang yang mendukung dia bisa melegitimasi segala tindakannya karena dia berdasarkan hukum gitu. Misalnya kalau kita ketemu orang-orang kayak Kodari dan lain-lain, ini kan udah sesuai ini kan udah sesuai aturan ini gitu. Oke.
Nah itu kan Kok Anda nyebut Kodari dulu? Dulu Anda sebut Ade Armando. Sekarang dulu Ade Armando, sekarang Kodari. karena yang paling ngeselin belakangan dia sih. Ya itu jadi ada upaya merubah makna hukum gitu. Jadi hukum akhirnya nggak dipergunakan untuk membela orang-orang tertindas, membela orang-orang yang bersuara gitu. Hukum. Nah, jadi saya melihat ada situasi itu gitu. Yang ketiga adalah soal bagaimana dia memanipulasi segala bentuk-bentuk kemajuan, terutama di bidang pembangunan gitu. Nah, jadi dia seolah-olah menghadirkan satu proyek gitu, melahirkan satu lapangan pekerjaan, melahirkan satu bangunan, melahirkan satu infrastruktur gitu, selalu didalihkan dengan kemajuan gitu. Padahal di balik itu ada orang-orang yang dapat rente gitu, ada orang-orang yang dapat keuntungan di situ gitu. Tapi mereka menutupkan itu seolah-olah untuk pembangunan untuk masyarakat gitu. Dan masyarakat yang menolaknya dikriminalisasikan, masyarakat yang menolaknya dipenjarakan gitu. Nah, jadi bagi saya 3 isu itu yang membuat akhirnya bagi saya semua kekuasaan, semua presiden dia bisa berbuat jahat, bisa berbuat jahat dia bisa korupsi, dia bisa apa gitu. Tapi 3 hal ini membuat orang secara tidak sadar melihat dia orang baik. Gitu. Oke. Iqbal, syukur-syukur kalau Iqbal lebih konkret ya, lebih spesifik. Silakan. Pertama, Jokowi menurut saya dia sangat kontradiktif. Jadi sering kita melihat dia akan memakai pakaian-pakaian adat gitu. Iya. Nah, tapi justru banyak masyarakat adat yang dikriminalisasi, tanahnya diambil alih oleh pemerintah dan sebagainya. Oke. Nah, kedua saya melihat rezim ini rezim authoritarian legalism. Jadi dia memakai hukum atau memakai instrumen hukum untuk kemudian memperluas kekuasaannya. Atau mencoba membungkam masyarakat. Terus yang ketiga, ini yang paling mungkin menyakitkan ya. Negara ini seakan-akan jadi milik keluarganya gitu. Oke, nepotisme ya. Iya, nepotisme. Pedro ya, ya adalah cerita kemanusiaannya Anda digebukin gitu. Itu kenapa kemudian Anda ceritakan ya kepada publik kapan Anda ditangkap, digebukin. Coba buka sedikit agak merah, nah kan mata masih agak merah ya, nah, gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti Iqbal juga ya, karena heboh di media massa. Anda sempat katanya hilang, tidak ditemukan keberadaannya. Anda ditahan di mana sesungguhnya? Yang jelas Pedro ini dari organisasi apa? Lokataru ya, yang foundernya Aris Hazar ya. Beliau dari LBH. Iya, salah satu organisasi bantuan hukum lah di LBH Jakarta atau YLBHI? LBH Jakarta. Oke. Tapi belum dilantik. Oh, belum dilantik. Pokoknya di LBH ya, kerjanya di LBH. Okay. Iya. LBH Jakarta. Karena saya tahu kan ada YLBHI yayasannya. Iya. Tapi ada LBH Jakarta. Ini LBH Jakartanya. Iya. Oke. Pedro duluan. Coba ceritakan kronologis sedetail-detailnya saat Anda ditangkap, digebukin dulu, entah ditangkap dulu atau digebukin dulu terserah. Jadi gini, sebenarnya saya sedang menulis juga, nanti ada satu tulisannya soal rentetan atau peristiwa ini. Tapi mungkin saya di awal mau bilang bahwa yang mengalami ini bukan hanya saya dan Iqbal doang, tapi hampir dari ratusan atau ribuan pendemo mengalami hal ini. Jadi saya coba menyampaikan ini juga sekaligus bukan hanya pribadi saya, tapi melihat apa yang saya ketahui ketika di dalam gitu selama 5 jam itu. Nah, sambil ditampilkan muka bonyoknya ya. Nah jadi awalnya itu ketika melihat polisi sudah melempar batu ke arah massa, saya dan Iqbal berpikir bahwa kita tidak bakal bisa keluar gitu. Jadi kita sedang di dalam area DPR. Oh, Anda masuk dalam? Masuk ke dalam. Dari depan? Dari depan. Oke. Ya, karena kita ngelihat ada tindakan represi di situ. Nah, kita masuk ke dalam. Nah, ketika kita di dalam, kita melihat bahwa... Sorry, karena ada represi Anda ke dalam malah? Iya. Oke. Karena tadi seperti di awal dibilang, pekerjaan kita adalah pekerjaan mendamping dan memantau. Jadi kita harus tahu
orang dipukuli berapa kali, polisi melakukan pelanggaran protapnya seperti apa gitu. Jadi kita harus mendekat ke wilayah-wilayah yang memang terjadi keributan gitu. Nah, ketika kita di situ, nah kita melihat bahwa massa dihalau mundur ketika udah ada yang masuk. Nah, sehingga ketika mereka keluar, kita melipir ke samping, gak ikut keluar. Nah, karena kita berpikir bahwa kita sedang tidak juga melakukan tindak pidana apapun gitu. Jadi kita tenang aja gitu. Nah, kemudian ketika polisi sudah lempar batu, mengurai massa, nah salah satu mereka pakai lempar batu juga? Lempar batu. Oke. Kemudian ketika mereka lempar batu, akhirnya saya dan Iqbal ditangkap, dianggap saya demonstran yang tertinggal gitu, atau orang yang mau ribut dengan polisi dan tertinggal gitu. Oke, pokoknya siapapun yang ada di depan mereka, mereka ciduk. Iya, kira ciduk. Nah, awalnya saya yang ditangkap, saya ditarik, itu kemudian saya dipukuli pakai helm 2 kali di bagian kepala atas. Ya. Nah, kemudian setelah itu ketika saya sudah dilerai oleh salah satu polisi untuk jangan dilanjutkan. Ketika berapa orang yang menganiaya Anda waktu itu? 3-4 orang. 3-4 Ya. orang, oke. Nah, kemudian ketika berjalan, baru selesai dari yang pukulan helm itu, ketika berjalan saya merasakan ada yang memukul saya menggunakan benda tumpul dari belakang kepala. Kemudian saya blackout, kehilangan kesadaran sebentar. Nah, baru ketika saya sadar, saya mengetahui ternyata saya dipukul oleh balok tembok DPR yang roboh. Jadi kan tembok DPR tuh roboh tuh, ada sedikit bongkahannya. Nah, salah satu polisi lari sambil memukul saya menggunakan balok atau beton? Iya, beton ya, batu temboknya itu. Temboknya. Ya, temboknya itu. Nah, kemudian saya dituduh ketika itu berakting. Saya bilang acting nih, bangun kau gitu. Kemudian akhirnya saya bangun. Nah, setelah saya bangun ada satu pukulan lagi mengenai wajah. Setelah itu baru punggung dan badan dipukul karena saya melindungi muka, akhirnya badan dipukul. Nah, setelah itu kemudian disuruh duduk dan tuduhannya adalah saya melawan petugas sehingga saya digeledah. Gitu. Nah, ketika saya digeledah itu tas semua mata sama lebam kenapa? Kenapa? Mata lebam itu kenapa? Itu pas di proses penggeledahan. Okay. Jadi pas ketika proses penggeledahan, ketika saya disuruh mengeluarkan seluruh isi tas saya keluarkan dan nggak ada benda mencurigakan. Mereka nggak puas dengan itu, mereka suruh saya buka baju dan buka celana. Gitu. Buka celana itu cuma celana dalam doang? Saya pakai celana pendek boxer untungnya. Okay. Ya. Baju dibuka setengah gini, diangkat gitu. Nah, takut menyimpan sesuatu di bagian pinggang. Akhirnya mereka nggak menemukan apapun gitu. Nah, ketika proses penggeledahan itu ada anggota TNI yang lagi bersiap lewat di depan kita, tiba-tiba tanpa ada bahasa apapun gitu, tanpa nanya ini kenapa, tiba-tiba menampar. Ketika menampar, saya lihat wajahnya dan kemudian dia mukul bagian mata kanan ini. Dan itu pasti TNI? Pasti TNI. Tahu dari mana? Seragamnya. Kalau polisi itu dia masih ada yang pakai seragam biasa, pakai seragam sipil. Tapi kalau TNI yang mukul saya itu pakai seragam. Seragam angkatan apa? Angkatan darat. Angkatan darat ya. Tapi dia belum pakai wearpack, makanya saya bisa berpikir bahwa dia masih bersiap-siap, bukan tengah menghadapi massa. Pangkatnya gitu. Apa? Oh, saya nggak tahu. Kalau pangkat nama nggak tahu. Karena baru saya mau lihat mukanya. Dia langsung mukul bagian biasanya kalau lihat mukanya dianggap nantang gitu. Iya, dianggap nantang. Dan kemudian setelah itu akhirnya saya disuruh mengemas lagi barang-barang saya. Nah, tapi setelah saya mau mengemas, kacamata saya hilang. Nah, saya -5. Nah, ketika saya tanya kacamata di mana, mereka suruh saya nyari kayak ayam nyari makan gitu. Kan karena nggak kelihatan, disuruh cari aja gitu di halaman. Akhirnya nggak ada. Kita dibawa ke satu ruangan. Ruangannya ini belakangan diketahui sebagai pos pengamanan dalam PAMDAL, objek vital itu, pos pengamanan objek vital. Nah, itu berkisar 100 meter dari kita ditangkap. Oke, PAMDAL di DPR juga ya? Iya. Okay. Nah, selama perjalanan 100 meter itu, setiap kita bertemu polisi, kita dipukulin. Di jalan ketemu satu polisi, dipukul. Jalan ketemu satu polisi, ketemu dipukul. Baru akhirnya sampai masuk ke dalam. Nah, kalau istilah Palembang itu didupak gitu. Iya. Anda tahu istilah didupak itu?
Kalau bahasa Sunda ada juga didupak gitu. Tapi istilahnya tuh kayak papasan, senggol, Plok. papasan, Kalau itu senggol nggak gitu. dupak tuh plok gitu. Karena kalau mukul tuh kan begini, ini Iya. kan enggak plok gitu. Enggak. Tapi ditabok juga enggak, di plok Enggak, gitu. kalau dia mukul Mukul. perut, mukul Oke. perut, mukul. Nah, kemudian masuk dalam satu ruangan. Ketika saya masuk dalam satu ruangan, itu ada satu orang pria berambut ikal, beralma mater biru, itu lagi tergeletak, kepalanya, Beralma mater, jaket biru. iya beralma mater biru, kepalanya berdarah, kepalanya setengah tertahan di tembok, dan temboknya itu dipenuhi darah, lantainya dipenuhi darah, dan ketika kakinya menghalangi pintu mau dibuka, kaki dia ditendang gitu supaya pintunya bisa terbuka untuk kita dimasukin gitu. Akhirnya saya dan Iqbal dimasukin. Di situ saya baru lihat kondisi dia. Ternyata hidungnya sudah mengalami pendarahan gitu. Dan ketika saya minta air, karena saya kondisinya saat itu lebih sadar daripada dia ya. Iya. Nah, saya minta air, nggak ada yang ngasih gitu. Dibilang nanti ada, tapi nggak ada yang ngasih gitu. Nah, tapi itu hanya sedikit rangkaian kekerasan yang terjadi pada siang hari yang 11. Jadi totalnya itu 11 orang ditangkap bersama rombongan saya tuh. Nah, tapi setelah itu yang menjelang jam 6 sampai 9 malam itu ada lebih dari 30 orang lagi yang ditangkap. Iya. Dan saya itu melihat itu sebagai neraka dunia gitu. Kenapa? Karena orang yang masuk udah dia dipukuli di luar berdarah, itu di dalam dia masih dipukulin. Jadi ada salah satu mahasiswa UI ketangkap berdarah, udah alma mater berdarah semua. Di dalam itu masih dipukulin, dibilang dasar UI tolol, UI bego lu, UI tolol, ngapain UI demo, ditanya semester berapa kan? Semester akhir, tolol lu tolol, dipukulin lagi gitu. Jadi saya melihat selama proses dari jam 5 sampai jam 9 itu sebelum saya dibawa ke Polda, saya melihat berbagai peristiwa kekerasan terhadap massa demonstran yang bahkan dia ketika dibawa di ruangan itu sudah tidak berdaya gitu. Oke, setelah hari itu, malam itu dibawa kemana lagi, Pedro? Saya dibawa ke Polda Metro Jaya jam 9 malam. Ya. Dibawa dari ruangan itu menggunakan mobil tahanan dari kepolisian. Nah, itu Di ketika borgol. enggak, Enggak. tapi kita disuruh jalan pegangan gini, nggak boleh terputus. Oke. Nah, ketika jalan itu dikelilingi oleh polisi. Oke. Jadi polisi ini sambil kita jalan memaki gitu, kayak, "Woi monyet nih, artis kita nih, mampus kau, mati kau," gitu. Ngeledek gitu. Sampai kita sampai di mobil tahanan, baru kemudian sampai di Polda Metro Jaya. Lalu di Polda dimasukkan kemana? Kalau di Polda itu sebenarnya semuanya di bawah Kamnek, tapi karena ini demonstrasi jadi banyak yang ditangkap, jadi unit-unit lain membantu. Nah, kemudian saya dibawa ke unit harta dan benda. Gitu. Kemudian Di situ di BAP di situ. Iya. Nah, kalau di Polda itu relatif tidak ada kekerasan. Oke, di Gitu. Polda relatif tidak ada kekerasan. Ya. Makian? Makian ada beberapa dari polisi lain gitu yang ketika kita baru sampai gitu. Terus kalau misalnya kita tiba-tiba bertindak tanpa izin, tanpa misalnya kita tiba-tiba langsung ngambil atau tiba-tiba langsung ngantri, dia bilang suruh siapa kesini, suruh siapa udah ngantri gitu, kan belum dipanggil, kan belum ini, nah kayak Oke. gitu-gitu. Tapi di toel-toel enggak? Enggak, Enggak. di situ kita di BAP dari jam 10 malam sampai jam 5 subuh. Oke, lalu setelah itu Disuruh baru bisa bertidur. tidurnya di situ? Di situ Ya. di ruang penyidikan dari jam 5 subuh itu tidur sampai jam 9 pagi, dibangunkan baru diperiksa lagi sampai jam 6 sore. Nah, temuan-temuan kita Oke, setelah jam 6 sore baru dibebaskan. oh baru dibebaskan. Jadi dibebaskan itu karena dijemput atau dibebaskan begitu aja? Iya, jadi kita melihat temuan-temuan kita yang pertama adalah polisi ini menangkap dia juga sendiri yang kebingungan. Oh, mengenakan pasal apa gitu? Mengenakan pasal apa dan prosesnya apakah di BAP, apakah di BAK atau di BAI. Jadi ada berita acara interview, berita acara klarifikasi atau berita acara pemeriksaan. Iya. Nah, mereka bingung sendiri tiga ini. Bahkan di awal itu kita di BAP tanpa adanya pasal. Oke. Baru nanti ada dari atasan ngasih pasal, akhirnya ada 7 pasal. Oke. Pasal penghasutan, pasal kerusakan, melawan petugas dan lain-lain gitu. Nah, jadi pertama saya mau bilang temuan kita adalah waktu ketika proses penyidikan tidak siap apa yang mau dikenakan pasalnya. Yang penting istilahnya tangkap dulu. Setelah tangkap nanti kita cocokkan dengan bukti-bukti yang bisa mengarahkan dia untuk ditersangkakan. Oke. Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah seharusnya kita sudah bisa selesai dibebaskan
Tapi kenapa kita harus dijajarkan dulu di satu lorong Polda Metro Jaya untuk menyambut Habibur Rahman dan Dasko? Gitu. Oh, Punya akses apa Dasko dan Habibur Rahman untuk memerintah Polda mempersiapkan para tersangka, Dijajarin. para yang ditangkap, para demonstran dijajarin untuk kayak mengucapkan terima kasih Pak Dasko, terima kasih Pak Habibur Rahman gitu. Dan kemudian Habibur Rahman dan Dasko bilang saya jamin saya yang bebaskan, itu Bang Dewan yang bebaskan, Om Dewan yang bebaskan gitu. Nah saya memikir ada dugaan kita dibiarkan sampai jam 6 sore gitu, padahal berita acara pelepasan dan lain-lain sudah ditandatangan adalah untuk menghadiri kegiatan seremonial itu menunggu Dasko dan Habibur Rahman gitu. Oke. Simpan dulu itu, nanti kita lanjutkan. Kasihan Iqbal ya. Iqbal, tambahkan yang belum diceritakan. Soal Anda dipukulin, kemudian Anda dibebaskan. Sama dibebaskannya? Lebih dulu Pedro baru Oke, coba menurut silakan. saya. Ya, Ini sampai Anda bengkok hidungnya itu. Oh, Ya, silakan. jadi sama waktu itu. Tapi kan karena suasananya begitu menakutkan ya. Jadi saya belum sadar itu sebenarnya di samping saya Pedro, gitu. Jadi saya sempat bilang, Kamu nggak sadar? iya saya nggak menyadari kalau di sebelah saya itu Pedro. Iya, tidak sadar. bukan saya tidak menyadari di sebelah saya itu Pedro. Jadi saya ingat ada salah satu masa aksi yang saya sempat sampaikan. Udah kita buat border. Buat border itu upaya untuk memperlihatkan kalau kita tidak akan melakukan perlawanan gitu kepada aparat keamanan. Jadi saya sempat sampaikan kalau lebih baik kita menyerahkan diri karena kita kan tidak melakukan tindak pidana apapun gitu. Nah, akhirnya kami menyerahkan diri, kami dibawa ke atas bukit. Seingat saya, Bukit di mana? Bukit di DPR. Iya, bukit di DPR. Dia kayak Tanah ada tinggi. bukit. Iya, tanah tinggi. Iya. Terus kemudian Kalau bukit saya kawat. Iya. Bukit berbunga. Iya. Di situ sempat tuh Bang saya sebenarnya lepas dari pantauan mungkin Bang ya. Jadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk kabur. Jadi sebenarnya saya punya kesempatan untuk kabur. Iya. Nah, waktu saya melihat ada kesempatan untuk kabur, kondisinya sangat tidak memungkinkan Bang, karena lagi lempar-lemparan batu di antara kedua belah pihak aparat keamanan dan juga demonstran gitu. Jadi saya kembali lagi, saya menghampiri dua orang keamanan, aparat keamanan yang nggak memakai seragam preman. Saya sampaikan, Bang, saya sempat ditanya, kamu siapa? Kamu Intel ya? Enggak Pak, saya demonstran. Terus ya udah kamu keluar aja sana. Terus saya sampaikan, tolong dampingi saya keluar gitu. Pada saat saya menyampaikan tolong dampingi saya keluar, saya jelaskan kalau saya takut keluar karena sedang ada lempar-lemparan batu gitu. Akhirnya dia bilang udah keluar aja aman. Saya sampaikan juga di situ, lebih baik saya di sini daripada saya keluar. Nah, nggak lama itu saya melihat ternyata orang yang digiring itu Pedro. Sudah kondisinya sudah mengangkat baju, terus posisi jongkok ya waktu itu kalau tidak salah gitu. Terus sudah banyak makian, sudah banyak tuduhan gitu. Nah, akhirnya tiba-tiba ada satu pihak keamanan gitu yang nggak memakai seragam langsung menyuruh saya jongkok. Jongkok kamu, jongkok. Buka celananya. Nah, pada saat saya Buka celana kamu? Iya, saya juga membuka celana. Nggak pakai boxer, pakai celana dalam doang? Pakai boxer untungnya Bang. Oh, boxer. Iya. Kalau nggak malu juga itu kita Bang. Akhirnya saya buka, tiba-tiba ada aparat keamanan dari belakang menjambak saya. Iya. Menjambak terus menempeleng saya. Nah, akhirnya saya tengok mukanya. Saya mencoba untuk menghafal. Saya lihat mukanya, terus tiba-tiba dia memukul bagian kepala sebelah kanan saya, tepatnya di kuping. Akhirnya saya sampaikan, jangan pakai kekerasan dong. Nah, nggak lama saya menyampaikan jangan pakai kekerasan, justru meningkat kekerasannya, pakai kaki Bang. Kakinya melayang gitu ke muka saya. Nah, saat itulah saya pakai sepatu lars dia? Ya, pakai sepatu lars. Nah, saat itulah saya blackout. Sempat tergeletak dan saya sampaikan sakit gitu. Akhirnya saya diangkat terus dibawa dengan kondisi masih pakai boxer, terus megang celana saya sama tas saya
saya dibawa ke arah pos pengamanan dalam itu, Pamdal. Nah, sepanjang perjalanan itu ya saya mendapati kekerasan gitu. Oh, pokoknya dipukulin kayak terus, Pedro. iya. Ketemu polisi pukul gitu. Ketemu dipukul. Lalu hidungnya gimana? Siapa yang mukul tuh? Seingat saya sih waktu ditendang atau tidak, waktu di jalan. Soalnya saya ingat juga, saya baru ingat ini ya, ada yang ancang-ancang gitu Bang. Jadi ancang-ancang untuk mukul saya karena saya kan tidak melindungi kepala ya. Jadi saya mencoba menghafal gitu, menegakkan kepala gitu. Jadi itu masuk semua pukulan. Nah, saya menyadari kalau hidung saya itu udah mengeluarkan banyak darah itu ketika sudah mau masuk di pengamanan pos Pamdal itu, karena udah kok jadi berair ya hidungnya gitu. Oke. Jadi patah hidung. Tapi sekarang gimana kondisi tulang hidungnya? Sudah membaik sih Bang. Oke. Memar atau patah? Waktu di Dokpol disampaikan patah. Ya. Gitu. Tapi tadi saya sudah ke dokter THT, itu bergeser aja. Oh, bergeser aja. Iya. Semua biaya ditanggung sendiri atau ditanggung Ditanggung sendiri. Iya. Oke, ya. Terakhir ini apa evaluasi dari keseluruhan itu? Entah, pokoknya mau menyampaikan apa terserah sebagai a closing statement dari Iqbal dulu, nanti Pedro terakhir, ya. Silakan melakukan wrap up, pembulatan, dan juga evaluasi, rekomendasi, apa yang dipikirkan, unek-unek dan lain sebagainya. Tarik nafas dulu. Minum dulu. Minum dulu Bang ya. Oke, silakan. Evaluasinya mungkin terkait evaluasi mungkin kalau aku Bang ya melihat. Oke. Ya. Evaluasi kalau aku saya melihatnya terkait bagaimana pihak aparat keamanan gitu dalam menangani masa aksi gitu atau demonstran. Karena ini kan kalau kita lihat ada pengerahan kekuatan yang berlebihan, kemudian ada perlakuan-perlakuan yang di luar daripada Perkap dan juga KUHAP gitu. Jadi penyiksaan-penyiksaannya itu mungkin perlu kemudian menjadi evaluasi besar di tubuh TNI maupun Polri. Gitu sih Bang paling kalau aku lihat. Yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Kalau mau disampaikan ini sih paling Bang. Perlawanan ini nggak hanya akan berhenti di RUU Pilkada, paling kami anak-anak muda gitu mengajak anak-anak muda lainnya untuk tetap meramaikan sudut-sudut ibu kota, melakukan diskusi dan melakukan konsolidasi gitu untuk tetap menjaga api perlawanan terhadap rezim yang zalim ini. Iya, memang Iqbal Ramadan ini agak viral karena dia pernah membintangi film Dilan. Bukan ya? Bukan. Namanya sama. Namanya Jadi sama. ini Iqbal Ramadan yang lain, tapi dia viral karena beliau tidak apa-apa ya, orang udah tahu juga. Iya. Beliau putra dari mantan Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Di sini ada bilang wajah Iqbal sangat mirip sekali dengan bapaknya yaitu Murdiono, Mensesnek zaman Soeharto. Wajahnya persis seperti fotokopi Murdiono. Sukses selalu Iqbal. Ada yang bilang begini soalnya. Dan itu benar ya. Dengan ibunda seorang penyanyi artis ya. Tapi maksud saya, walaupun dari keturunan yang seperti itu, ternyata muncul yang begitu, yang berani melawan the establishment. Ya, saya ucapkan selamat ya buat anak-anak muda yang tidak gampang terbujuk, terbuai dengan asmara, asmara kekuasaan. Silakan Pedro, lakukan wrap up dan apa yang ingin Anda sampaikan. Ya, mungkin ada beberapa hal, tapi saya coba sampaikan dalam satu kesatuan. Yang pertama saya mau bilang, saya dan Iqbal terlampau beruntung. Karena Iqbal dengan latar belakang keluarga dan saya karena pekerjaan, sehingga media banyak membantu, orang-orang banyak membantu gitu. Tapi saya melihatkan dan menyaksikan bagaimana orang-orang di dalam itu dia buta hukum, gak tahu haknya apa, gak tahu dia punya hak untuk didampingi kuasa hukum, hak untuk tidak menjawab dan lainnya. Tapi mereka dipaksa, mereka tidak diberitahukan itu, sehingga akhirnya mereka bilang lempar batu, mereka bilang ini, dan akhirnya ditersangkakan.
Nah, itu yang terjadi di seluruh Indonesia yang orang-orang ditangkap gitu. Artinya saya dan Iqbal terlampau beruntung, tapi banyak di luar sana yang jadi juga korban kekerasan, tapi nggak punya akses untuk bantuan gitu. Jadi artinya bukan karena saya dan Iqbal kerja di Lokataru dan Iqbal misalnya anak Macica Mokhtar sehingga tidak boleh dipukul, tapi semua demonstran pada dasarnya nggak boleh ada yang dipukul gitu. Jadi seolah ketika mereka tahu siapa kita di dalam, kita diberikan perlakuan khusus dan kayak oh sorry ya maaf ya tadi kita gini ya maaf gitu. Nah berarti dia boleh gitu dong ke orang lain yang bukan siapa-siapa. Nah gitu, bagi saya itu tidak adil dan itu menunjukkan bahwa memang proses kekerasan itu nyata dilakukan karena memang kepuasan nafsu dari aparat kepolisian dan TNI. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya bilang adalah siapapun kelompok, partai politik, tokoh politik, siapapun yang mendaku diri sebagai oposisi, tunjukkan kehadirannya gitu. Tunjukkan wujudnya gitu, benar oposisi atau enggak gitu. Benar untuk bersama rakyat atau dia justru hanya menunggu bagaimana celah kapan dia bisa bermesraan lagi dengan kekuasaan gitu. Dan makanya saya bilang dalam beberapa kesempatan juga jangan juga dimaknai bahwa kita tengah mendukung PDIP gitu. Tapi kita tengah melawan Jokowi. Kalau PDIP lagi ngelawan Jokowi dan kita yang ngelawan Jokowi dan kemudian di satu sisi ya itu satu faktor hal gitu. Gitu. Tapi ya dimaknai dan kita memaknai juga ya berarti bukan kita yang ikut PDI tapi PDI yang ikut kita gitu. Karena Anda lebih konsisten. Betul, kita lebih konsisten gitu. Dari bukan saya dan Iqbal aja tapi orang-orang ini gitu, warga-warga ini gitu lebih konsisten gitu dari 2019 tadi sampai 2024. Nah, jadi saya mau bilang bahwa yang jadi oposisi sejati itu ya tetaplah warga gitu, dan ketika siapapun dia mau jadi oposisi ya perlihatkan kehadirannya, keberpihakannya terhadap warga. Yang terakhir yang mau saya bilang adalah saya bukan mengancam, saya bukan menakut-nakuti, tapi mereka juga harus melihat kondisi terkini dari situasi suasana kebatinan masyarakat Indonesia gitu. Jangan sampai dia memilih orang atau memuja orang secara membabi buta dan kemudian nanti ketika backup-annya, ketika tamengnya itu hilang, kemudian dia akhirnya jadi salah satu target atau bulan-bulanan dari kemarahan masyarakat juga atau dari kegeraman masyarakat juga gitu. Maksudnya Anda mau bilang Kodari ini? Semua, saya mau bilang, saya mau tunjukkan ini kepada Bahlil, saya mau tunjukkan ini kepada Kodari, kepada relawan-relawan anak muda gitu. Sekarang maksudnya Anda bisa punya backup, Anda bisa punya perlindungan gitu. Tapi di satu sisi lihatlah gitu kondisi masyarakatnya seperti apa gitu. Lihat Raffi Ahmad udah mulai diboikot gitu. Kemudian influencer-influencer sudah mulai diboikot. Nah, jadi ada situasi yang mengarah ke sana gitu. Jadi saya mau bilang hati-hati untuk para influencer ini, untuk orang-orang yang bisa mempengaruhi opini orang gitu, untuk melihat kondisi sesuai apa yang terjadi di masyarakat. Ini kan Indonesia darurat gitu, tagline perlawanannya. Kemudian dimunculkan Indonesia baik-baik saja. Tapi setiap hari kita nonton orang dipukulin, kan itu gak masuk nalar keadilan di masyarakat gitu. Nah itu hal-hal yang kayak itu yang perlu diwanti-wanti. Nah itu yang mau saya bilang terakhir, bahwa perlawanan orang muda saya lihat semakin menemukan titik terangnya gitu, dan semoga 2 bulan terakhir ini kita bisa memaksimalkan terjadinya perubahan sosial yang diawali oleh gerakan orang muda yang terinspirasi juga dari beberapa gerakan di luar negeri. Itu mungkin. Iya, sobat sekalian, Indonesia masih akan punya masa depan kalau kita masih punya anak-anak muda yang peduli dengan negara, bangsa dan rakyatnya ya. Bukan hanya sekedar peduli dengan kekuasaan atau mendompleng kekuasaan bapaknya untuk mendapatkan kenikmatan kekuasaan dan kekayaan. Itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Waalaikumsalam. Ini kanan dong.